Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari KSM tahun 2022 untuk mata pelajaran IPA. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membahas soalnya dari nomor 21. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Pertanyaan pertama adalah besaran yang menentukan periode osilasi beban yang digantungkan pada salah satu ujung pegas vertikal adalah. Nah, berbicara mengenai periode osilasi, biasanya itu ada dua hal yang dibahas. Yang pertama adalah bandul, di mana bandul itu dia digambarkan seperti ini adik-adik. Jadi anggaplah misalnya ada bandul, dia di posisi B, kemudian ditarik ke posisi A, lalu dilepaskan. Sehingga nanti bandulnya ini akan bergerak ke posisi B, kemudian ke posisi C, lalu dari posisi C pindah ke posisi B, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui besarnya periode osilasi pada bandul, kita biasanya menggunakan persamaan T sama dengan 2pi akar L per G. Yang kedua adalah pegas. Nah, jadi pegas itu sebenarnya apakah dia posisinya vertikal maupun horizontal. Untuk persamaan yang digunakan itu sama, yaitu sama-sama T sama dengan 2pi akar M per K. Dari persamaan ini kita bisa melihat bahwasanya periode pada pegas itu dia dipengaruhi oleh massa dan konstanta pegas. Langsung aja kita cek ke pernyataannya. Yang pertama itu dia massa beban, berarti ini benar. Yang kedua adalah percepatan gravitasi. Ini salah ya adik-adik. Kenapa? Karena untuk percepatan gravitasi itu dia dipengaruhi apabila pada bandul. Yang ketiga adalah luas penampang pegas. Nah, untuk statement yang ketiga ini kita bisa cek dengan cara membongkar persamaan dari nilai K atau konstanta elastisitas pegas. Nah, untuk K sendiri persamaannya itu adalah E dikali A dibagi dengan L, di mana E itu adalah elastisitasnya ya, atau modulus yang, A adalah luas penampang, dan L ini adalah panjang dari pegasnya. Nah, artinya karena di sini ada nilai A, dan A itu adalah luas, artinya luas ini berpengaruh terhadap nilai dari periodenya. Yang terakhir adalah amplitudo osilasi. Nah, di sini dia tidak berpengaruh sama sekali, sehingga statement yang keempat adalah salah. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 22. Pesawat terbang dengan massa maksimum yaitu 233 ton mengangkut jemaah haji dari Tanah Suci menuju Bandara Juanda, Surabaya. Nah, berarti yang diketahui itu adalah massa. 233 ton itu sama aja dengan 233.000 kg. Pada saat di Bandara Juanda, pesawat menempuh jarak 1120 meter, berarti ini adalah nilai S, di sepanjang landasan sejak mendarat sampai berhenti. Waktunya adalah 32 detik. Jika perlambatan pesawat konstan, maka, nah di sini karena ada perlambatan, berarti nanti nilai A-nya adalah negatif. Dan karena dia ada perlambatan, berarti ini dia termasuk ke dalam GLBB diperlambat. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan 4 statement. Yang pertama adalah kelajuan pesawat saat mendarat, kemudian kecepatan rata-rata, percepatan pesawat, serta energi kinetik pada saat mendarat hingga berhenti itu berapa. Oke, langsung aja. Nah, karena di sini GLBB, berarti kita bisa menggunakan 3 persamaan ya adik-adik, dan ini wajib banget kamu harus hafal di dalam kepalanya. Nah, persamaan yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah AT. Yang kedua adalah VTT sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Yang terakhir adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi kalau seandainya kamu mau mengerjakan soal GLBB, alangkah lebih enaknya kalau kamu tulis dulu semua persamaannya. Nah, nanti dengan data yang ada, ya, serta data yang diketahui, kamu bisa mencocokkan persamaan mana yang tepat yang digunakan dari ketiga persamaan ini. Oke, langsung aja. Yang pertama itu adalah kelajuan pesawat saat mendarat ya.
Berarti, oh sorry, ada satu data yang ketinggalan ya. Di sini kan dia bilang sampai berhenti nih. Kalau sampai berhenti berarti kecepatan akhir atau VT itu sama dengan 0. Nah, sehingga yang ditanyakan adalah berapa nilai dari V0-nya. Nah, kita bisa lihat ya. Dari persamaan pertama kita bisa gunakan, tapi kita nggak tahu A-nya berapa. Sehingga ini kita masih coba kita tandain dulu. Persamaan yang kedua juga sama, ada A. Yang ketiga juga sama, ada A. Artinya kita bebas, boleh gunain persamaan 1, 2, ataupun 3, karena sama-sama nggak ada nilai A. Tapi dari segi persamaan yang paling simpel itu adalah persamaan pertama, sehingga kita gunakan aja persamaan yang pertama. Oke, langsung aja kita jawab ya. VT sama dengan V0 ditambah AT. VT-nya adalah 0, V0-nya ya mau kita hitung, karena kita juga nggak tahu nih nilai A-nya berapa, ya, karena bakalan ditanyain di sini berapa nilainya. Jadi kita tulis aja dulu minus A, masukin T-nya 32. Artinya nilai dari V0-nya adalah 32A. Nah, setelah sampai di persamaan yang pertama, kita akan coba hitung dengan persamaan yang ketiga aja. Nah, kenapa kita nggak gunakan persamaan yang kedua? Karena kalau misalnya kita menggunakan persamaan yang kedua, di sini kan ada nilai V0 kuadrat ya adik-adik, berarti kan nanti kalau misalnya ditulis, jadinya VT kuadrat sama dengan, atau langsung aja ya, langsung aja deh, VT-nya kan 0, berarti 0 kuadrat, V0-nya adalah 32A, berarti 32 dikuadratin A kuadrat gitu ya. Ditambah 2A dikali S-nya 1120. Nah, ini A-nya menjadi kuadrat. Dan itu kan agak ribet tuh ngitungnya. Nah, karena menghitungnya agak ribet, jadi kita menggunakan persamaan yang ketiga. Jadi itu tips untuk menggunakan persamaan yang mana ya adik-adik. Jadi sesuaikan dengan data yang diketahui ditanya serta persamaan yang paling simple kayak gitu. Oke, langsung aja kita tulis S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. S-nya adalah 1120, V0-nya adalah 32A, T-nya 32 dikurang ya. Karena A-nya kan negatif, berarti langsung aja dikurang setengah. Setengah A, T-nya berarti 32 kuadrat ya. Oke, langsung aja kita hitung 32 dikuadratkan. Itu adalah 1024A. Berarti ini juga sama ya. Ini berarti 1024, langsung aja kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 512 dikali A. Tinggal kita kurangin, berarti 1024 dikurang dengan 512. Hasilnya tetap 512, berarti 512A sama dengan 1120. Atau A adalah 1120 dibagi 512. Hasilnya 2,1875 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita bisa cari untuk statement yang ketiga. Percepatan pesawatnya adalah 2,18. Oke, berarti ini masuk ya. Kemudian yang pertama adalah kecepatan V0-nya berapa? Karena kita sudah dapat nilai dari A-nya, tinggal kita masukin aja 32 dikali 2,1875 ya. Hasilnya adalah 70. Berarti statement yang ke-1 juga benar. Kita coba cek ya di optionnya. 1 dan 3. Oke, benar ya. Ini bisa jadi yang ini atau yang ini. Yang ini nggak mungkin ya. Berarti antara A, B, atau D.
Nah, kita coba hitung yang kedua deh, statement yang kedua. Statement yang kedua itu adalah kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata itu berarti jarak total dibagi dengan waktu total. Jarak totalnya adalah 1120. Waktu totalnya adalah 32. Berarti langsung aja dibagi, hasilnya adalah 35 meter per sekon. Nah, ini juga benar nih. Tinggal kita cek untuk nilai dari energi kinetik ya. Pesawat saat mendarat hingga berhenti. Berarti EK-nya adalah setengah M V2 kuadrat atau VT kuadrat aja ya, dikurang V1 kuadrat. V0 ya, kita buatnya tadi V0 dia. VT-nya, masanya berapa ya? Masanya 233.000. 233.000. VT-nya kan 0 ya. V0-nya 70. Berarti dikurang 70 kuadrat. Ini tinggal dihitung aja, berarti 233 kita bagi 2. Kemudian dikali dengan 70 kuadrat. Hasilnya itu adalah, wow, besar banget angkanya. Hasilnya 570.850.000 gini ya. Nah, kayak gini hasilnya. Berarti, oh dia kilojoule ya adik-adik ya. Kalau kilojoule salah, kenapa? Karena di sini kan ada 6 digit angka. Kalau 6 digit angka itu berarti dia mega. Berarti harusnya adalah 570 megajoule. Artinya statement yang keempat salah. So, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 23. Perhatikan gambar lintasan gerak benda vertikal ke atas berikut. Pernyataan yang tepat di bawah ini berdasarkan konsep gerak vertikal ke atas adalah, nah jadi sebenarnya untuk gambar ini tuh agak ambigu ya adik-adik. Kenapa? Karena dari gambarnya sendiri ini terlihat seperti gerak parabola. Tapi karena dia mintanya adalah gerak vertikal ke atas, maka kita menyelesaikan soal ini sesuai dengan permintaan dari soal, yaitu menggunakan konsep gerak vertikal ke atas. Oke, langsung aja kita masuk ke statement atau pernyataan yang pertama. Yang pertama adalah waktu benda bergerak pada lintasan AHG lebih lama daripada CHE. Nah, jadi ketika benda itu dia menempuh atau berada pada titik maksimum yang sama, maka waktu lintasannya pun juga sama. Artinya, statement yang pertama ini salah, sementara yang keempat ini benar. Kita lanjut untuk statement yang kedua. Nilai energi mekanik di posisi H sama dengan energi potensialnya. H ini kan dia puncak. Nah, jadi ketika benda, misalnya dia di posisi A ya adik-adik. Misalnya ini lantai, kemudian dia berada di titik A. Kemudian dia dilempar nih ke atas. Nah, ketika dia mencapai titik maksimum atau H maksimum, maka benda ini dia akan diam sesaat. Artinya V0-nya sama dengan 0. Nah, karena V0-nya sama dengan 0, artinya EK-nya pun juga bernilai 0. Nah, karena EK bernilai 0, sehingga nanti nilai dari energi mekanik sama dengan nilai energi potensial. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena energi mekanik adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Energi kinetiknya sama dengan 0, sehingga energi mekanik sama dengan energi potensial. Sehingga statement yang kedua ini benar. Yang ketiga, energi kinetik di posisi H bernilai maksimum. Ini jelas salah ya, karena dia EK-nya sama dengan 0, berarti dia minimum. Sehingga statement yang paling benar adalah 2 dan 4.